Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Belajar Bareng Ratna. Nah, sebelum kita akan membahas terkait SSOP nih teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya terlebih dahulu sehingga channel ini dapat berkembang dengan baik. Kita kali ini akan membahas terkait Sanitation Standard Operating Procedure atau yang sering kita kenal dengan SSOP ya teman-teman. Nanti kita akan bahas satu-satu. Nah, jadi nanti kita akan bahas beberapa hal yaitu tentang kondisi penerapan sanitasi di Indonesia itu seperti apa, terus regulasinya dan ruang lingkup SSOP-nya itu apa saja ya teman-teman. Baik, kita akan masuk yang pertama. Jadi umumnya nih teman-teman semua, jadi kondisi penerapan sanitasi hasil kelautan dan perikanan ini dimulai dari penanganan ikan di atas kapal ya teman-teman. Jadi saat ini umumnya kondisi palka, cara handling tripnya masih lama, kondisi palkanya masih kotor gitu ya. Terus ada juga penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya ya, tapi tidak semuanya ya teman-teman, tapi sebagian besar umumnya demikian. Jadi memang perlu pembinaan di kita semua ya, terutama teman-teman di pembina mutu. Terus ada juga di tempat pendaratan atau pelelangan ikan teman-teman. Jadi umumnya nih masih memang aspek sanitasinya masih buruk ya teman-teman, dan sistem rantai dinginnya yang kurang baik. Nah seperti gambar di atas itu terlihat bahwa ikan dijajakan langsung di atas matahari, tidak diberi es juga. Jadi sistem rantai dinginnya masih kurang baik. Nah, demikian juga di tempat pengolahan ikan ya, teman-teman. Nah, ini khususnya beberapa di teman-teman UKM itu masih aspek sanitasinya masih buruk. Terus ada beberapa penggunaan bahan kimia berbahaya seperti formalin, terus penggunaan bahan tambahan pangan atau BTP yang tidak sesuai aturan, teknologi pengolahan yang belum terstandar atau terukur. Nah, jadi itulah teman-teman potret kondisi penerapan sanitasi hasil kelautan perikanan di Indonesia. Nah, untuk regulasi dan acuan normatif dalam penerapan SSOP ini ada beberapa ya teman-teman, dimulai dari Undang-Undang 31, Undang-Undang Perikanan khususnya pasal 20 ayat 1 ya teman-teman, itu terkait kewajiban sertifikasi kelayakan pengolahan. Terus di ada di Undang-Undang Cipta Kerja ya teman-teman, juga di pasal 20A, terus ada di PP 27 penyelenggaraan bidang kelautan perikanan, terus di Permen 17 nih teman-teman ya 2019 tentang persyaratan tata cara penerbitan SKP atau sertifikat kelayakan pengolahan, dan saat ini masih dalam proses revisi. Nah, SSOP ini juga ada di Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 10 2021 ya teman-teman, tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko gitu. Dan satu lagi teman-teman di SNI CXC ya, tentang prinsip umum higien pangan. Jadi itu teman-teman referensi atau regulasi yang bisa teman-teman acu ya dalam penerapan SSOP. Ya. Apa sih sebetulnya SSOP itu gitu ya teman-teman. Jadi SSOP itu adalah prosedur pelaksanaan sanitasi standar yang harus dipenuhi oleh suatu UP teman-teman untuk mencegah terjadinya kontaminasi terhadap produk yang diolah gitu ya. Jadi digunakan untuk pencegahan terjadi terhadap kemungkinan bertumbuh bakteri patogen gitu ya, peralatan dan bangunan yang dapat merusak hasil perikanan dan membahayakan kesehatan manusia. Jadi gitu teman-teman terkait SSOP. Tujuannya banyak ya teman-teman, bisa memastikan mutu produk itu menjadi penjamin tingkat dasar pengendalian keamanan pangan ya SSOP. Terus mengembangkan budaya kerja. Jadi budaya kerja bisa budaya kerja yang bersih gitu ya, baik di personil, di peralatan dan lain sebagainya gitu. Membantu UPI juga dalam mengembangkan dan menerapkan SSOP, misalnya menyusun dokumennya, menyusun SOP-nya, menjaga kondisi sanitasinya, melaksanakan monitoring dan lain sebagainya gitu. Nah,
kunci SSOP ini ada 8 ya, seperti mungkin teman-teman sudah terpapar gitu ya banyak. Jadi yang pertama adalah keamanan air dan es, kondisi dan kebersihan permukaan yang kontak dengan bahan pangan, 3 pencegahan kontaminasi silang, dan yang terakhir adalah pengendalian pes ya. Nanti kita akan bahas satu-satu apa tujuannya dan prinsip-prinsipnya apa saja terhadap masing-masing kunci tersebut. Nah, untuk kunci yang pertama, keamanan dan air dan es, tujuannya adalah yang pertama memelihara mutu air nih, teman-teman ya, di lingkungan pengolahan. Terus menggambarkan suplai dan mutu air itu seperti apa. Jangan sampai nanti ada kontaminasi air pengolahan dengan air limbah gitu terhadap bagaimana dengan pemipaannya dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah untuk mencegah kontaminasi dari suplai air dan es. Jadi nanti di situ agar tidak terjadinya kontaminasi silang begitu teman-teman dari air dan es. Prinsipnya untuk keamanan air, jadi air itu tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa ya teman-teman. Terus berasal dari sumber yang tidak berbahaya gitu. Yang ketiga, saluran pipa air itu dirancang agar tidak terjadi kontaminasi silang dengan air kotor. Jadi ada pemipaan tersendiri dan ada penandaannya nanti ya. Terus apabila menggunakan air laut, teman-teman harus sesuai persyaratan, harus diolah terlebih dahulu sehingga bahaya-bahaya yang kemungkinan ada dari air laut itu tidak mengkontaminasi terhadap produk. Nah, sedangkan untuk prinsip keamanan es itu terbuat dari air yang memenuhi persyaratan air minum, teman-teman ya. Terus dalam penggunaannya, es itu harus ditangani dan disimpan di tempat yang bersih agar terhindar dari kontaminasi. Biasanya di UPI itu ditaruh di dalam box cool box begitu ya, tertutup begitu ya, teman-teman sehingga terjaga ya suhu esnya, terus terhindar dari kontaminasi. Terus dilakukan monitoring kualitas air dan es secara periodik dan atau sesuai kebutuhan. Biasanya untuk di UP itu per hari itu dilakukan pengecekan terhadap air terlebih dahulu dan es sebelum proses gitu ya teman-teman. Terutama untuk bau, rasa dan warna. Sedangkan terkait mikrobiologi dan lain sebagainya biasanya di 3 bulan atau 6 bulan sekali gitu. Nah, sedangkan untuk kunci yang kedua adalah kondisi dan kebersihan permukaan yang kontak dengan bahan pangan. Tujuannya adalah menghilangkan kotoran secara efektif, teman-teman ya. Dan kedua, memelihara kondisi hygiene permukaan dan mencegah kontaminasi pada produk yang berasal dari peralatan gitu ya atau yang bersentuhan dengan bahan pangan gitu. Prinsipnya, teman-teman, di kunci kedua ini satu, peralatan terbuat dari bahan yang tahan karat ya. Tidak boleh berkarat, terus mudah dibersihkan, tidak menyebabkan kontaminasi dan dipisahkan antara penggunaan bahan baku dan produk, serta didesain sehingga air dapat mengalir dengan baik ya, tidak menggenang gitu airnya. Terus bagaimana pemisahan dengan peralatan untuk produk atau peralatan untuk bahan baku, biasanya ada penandaan khusus atau yang lebih baik adalah dengan perbedaan warna ya. Itu gampang sekali untuk ditandain gitu ya. Dan karyawan lebih mudah untuk memonitor gitu. Yang kedua, peralatan dan perlengkapan diberi tanda setiap area kerja ya, tadi sudah saya sampaikan, sehingga tidak menimbulkan kontaminasi silang. Jadi misalnya peralatan yang di ruang penanganan tidak dibawa ke ruang pengolahan atau ruang produksi dan sebaliknya. Dan dilakukan monitoring kondisi kebersihan permukaan yang kontak dengan bahan pangan secara periodik ya. Biasanya ada swab test gitu ya terhadap meja, peralatan dan lain sebagainya yang dilakukan oleh bagian laboratorium. Gitu ya, teman-teman. Nah, cara pencegahan kunci yang ketiga ya, cara pencegahan kontaminasi silang. Ya, pencegahan kontaminasi silang. Nah, kontaminasi silang ini teman-teman pasti sudah sering mendengar ya, kontaminasi silang itu apa gitu ya. Jadi kontaminasi silang itu adalah transfer kontaminan ya. Kontaminan itu bahaya gitu ya, baik secara fisik, bahaya fisik, kontaminan biologi atau kimia
terhadap atau kepada produk ya. Bisa itu berasal dari bahan baku, karyawan, peralatan, perlengkapan, lingkungan, dan lainnya. Pokoknya terhadap produk ya. Itu yang dinamakan kontaminasi silang. Nah, sumber-sumber patogen yang dapat mengkontaminasi produk akhir diantaranya adalah tadi ya saya sebutkan karyawan, bahan baku, dan lain sebagainya. Nah, tujuan dari pencegahan kontaminasi silang nih teman-teman yaitu mencegah kontaminasi produk dari lingkungan UPI dan personil. Mencegah kontaminasi produk akhir dengan bahan baku, memisahkan secara jelas antara bahan baku dan produk, meliputi penanganan, penyimpanan, pengolahan, dan desain layoutnya. Ya, jadi tujuannya itu prinsipnya dalam pencegahan kontaminasi silang yang pertama adalah konstruksi UPI atau desain layout UPI itu harus mencegah masuknya sumber kontaminasi ya seperti binatang pengganggu dan adanya akumulasi kotoran. Jadi desain layoutnya harus betul tidak terjadi arus bolak-balik yang dapat menyebabkan kontaminasi silang. Nah, ini tata letak alur prosesnya juga didesain untuk mencegah kontaminasi dan menjamin kelancaran proses gitu ya. Tersedia ruangan unit proses yang memadai. Jadi harus sesuai dengan kapasitas produksi begitu ya, teman-teman. Cara pencegahannya gimana nih ya? Cara pencegahannya ada berbagai cara ya, teman-teman. Misalnya memakai pakaian kerja, topi, celemek, sepatu boot yang bersih termasuk menggunakan sarung tangan ya. Membersihkan ruang kerja dari segala sesuatu yang ada di dalamnya gitu ya. Jadi sebelum proses, setelah proses itu harus dibersihkan. Terus sebelum masuk harus cuci tangan terlebih dahulu gitu ya. Terus kalau memegang bagian badan gitu cuci tangan terlebih dahulu gitu. Nah, di dalam SNI CXC1 teman-teman di bagian 3 itu apabila tidak dapat melakukan pemisahan ruang gitu ya. Misalnya untuk penanganan bahan baku dan proses itu pengolahan itu jadi sendiri gitu teman-teman. Maka kalau di CXC itu boleh dipisahkan oleh waktu. Misalnya teman-teman memproses penanganan bahan bakunya pagi gitu. Nah, setelah itu dibersihkan semuanya, baru setelah itu dapat dilakukan proses memasaknya, mengolahnya gitu. Jadi itu diperbolehkan di SNI CXC1 ya, standar internasionalnya demikian. Bisa dilakukan hal tersebut. Jadi teman-teman UKM tidak perlu khawatir terkait apabila hanya memiliki satu ruangan saja. Kunci keempat, menjaga fasilitas pencuci tangan, sanitasi, dan toilet ya. Tujuannya memastikan tingkat hygiene karyawan dapat melaksanakan prosedur higien dalam mencuci tangan dan mencegah kontaminasi produk oleh karyawan ya. Tujuannya itu, teman-teman ya. Untuk kunci keempat. Prinsipnya yang pertama, fasilitas pencuci tangan itu harus tersedia dalam jumlah yang memadai ya, teman-teman. Terus tidak dioperasionalkan dengan tangan, ini dengan kaki ya, gitu ya, diinjak begitu. Atau bisa menggunakan sensor gitu ya, teman-teman. Air harus mengalir, dilengkapi dengan fasilitas sanitasi ya. Ada sabun cuci tangan gitu ya. Terus ditempatkan di dekat pintu masuk dan tempat-tempat yang diperlukan gitu. Misalnya di dalam ruang proses juga ada fasilitas cuci tangan. Serta selalu dijaga kondisi bersih dan saniter gitu. Jadi ini bagian sanitasi yang biasanya rutin untuk membersihkan. Sedangkan untuk toilet itu harus dalam jumlah yang memadai ya, berfungsi dengan baik, tidak berhubungan langsung dengan ruang proses ya. Ini seringkali kita masih menemukan toilet berhubungan langsung dengan ruang penanganan dan pengolahan. Itu tidak diperkenankan. Terus toilet itu harus dilengkapi dengan fasilitas sanitasi gitu ya teman-teman, dan selalu dijaga dalam kondisi bersih dan saniter. Nah, ini adalah cara mencuci tangan ya, dan waktu yang tepat dalam mencuci tangan gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa melihat caranya seperti apa begitu, seperti zaman-zaman Covid sering-sering cuci tangan gitu ya. Nah, kapan waktunya? Setelah menyentuh peralatan yang sering dipegang oleh karyawan gitu. Setelah dari toilet
setelah batuk, bersin, menggunakan sapu tangan atau tisu, makan, minum, setelah menangani peralatan kotor selama preparasi sesuai kondisi yang dapat mencegah cross kontaminasi atau kontaminasi silang. Nah, itu adalah waktu-waktu yang tepat kita mencuci tangan kita, gitu. Selanjutnya adalah kunci kelima, ya. Proteksi dari bahan-bahan kontaminan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menjamin bahwa produk dan bahan kemasan pangan serta permukaan kontak dengan bahan pangan itu terproteksi dari bahan-bahan kontaminan, ya. Nah, banyak-banyak harus sering-sering dilakukan monitoring gitu. Prinsipnya, bahan-bahan kimia, pembersih atau desinfektan harus sesuai dengan persyaratan penggunaannya. Makanya harus dilakukan penandaan begitu ya, teman-teman. Bahan kimia digunakan atau bahan pembersih dan desinfektan digunakan sesuai petunjuk dan persyaratan. Makanya di dalam ruangan khusus penyimpanan bahan-bahan kontaminan ini harus ada petunjuknya begitu. Jadi petugas yang mengambil itu tahu bagaimana cara mengambil, bagaimana cara menggunakan dan lain sebagainya. Selanjutnya harus diberi label yang jelas ya, mana yang sabun, mana yang bahan pembersih lainnya, desinfektan, klorin dan lain sebagainya. Jadi tidak salah ambil yang dapat menyebabkan kontaminasi gitu ya. Disimpan di ruangan khusus dan terpisah dengan ruang penyimpanan produk olahan atau pada wadah khusus. Misalnya untuk teman-teman UKM, ini tidak perlu ruangan khusus, tetapi bisa diletakkan di dalam wadah khusus, misalnya box container, terus dikasih penandaan, ya, misalnya bahan desinfektan gitu. Di situ sudah cukup jelas dan nanti di dalamnya masing-masing bahan itu diberi label gitu. Jadi tidak memberatkan teman-teman UKM. Terdapat petugas khusus yang ditunjuk ya dan bertanggung jawab dalam penanganan bahan kimia. Jadi ada bagian misalnya bagian QC atau bagian mutu atau bagian sanitasi. Jadi harus ada bagian yang ditunjuk. Jadi tidak semua orang diperbolehkan untuk mengambil atau menangani bahan-bahan kontaminan ini. Selanjutnya kunci keenam yaitu pelabelan, penyimpanan, dan penggunaan bahan toksin yang benar. Tujuannya untuk menjamin bahwa pelabelan, penyimpanan, dan penggunaan bahan toksin adalah benar untuk memproteksi produk dari kontaminasi, gitu ya. Misalnya bahan kimia dan bahan berbahaya, misalnya desinfektan, insektisida, rodentisida diberi label yang jelas dan disimpan secara terpisah berupa ruangan khusus atau dalam wadah khusus yang aman disertai tanda peringatan ya. Jadi hampir sama dengan tadi bahan-bahan kontaminan ya ini. Terus yang kedua, bahan kimia yang digunakan diizinkan ya dan penggunaannya sesuai dengan metode yang dipersyaratkan serta dilengkapi dengan label yang dipersyaratkan. Jadi ini untuk mencegah kontaminasi tadi. Jadi prinsipnya ada dua. Selanjutnya adalah kunci ketujuh nih teman-teman ya. Pengawasan kondisi kesehatan personil. Tujuannya adalah mengelola personil yang mempunyai tanda-tanda penyakit, luka, atau kondisi lain yang dapat menjadi sumber kontaminasi. Ya, prinsipnya ini ada banyak nih ya kalau prinsip untuk pengawasan kondisi kesehatan personil ini. Karyawan yang kontak langsung dengan produk tidak sedang sakit atau berpotensi menularkan penyakit ya, jenis penyakit yang dapat mengkontaminasi seperti batuk, pilek, flu, diare, penyakit kulit dan sebagainya. Ya. Yang kedua adalah kondisi kesehatan karyawan dimonitor secara periodik. Oh ya, tadi karyawan yang sakit artinya tidak boleh masuk ya atau melakukan proses produksi gitu ya. Harus beristirahat terlebih dahulu. Nah, selanjutnya tidak melakukan kegiatan makan dan minum di ruang proses. Jadi dilarang ya, tidak boleh membawa makan dan minum di ruang proses. Makanan dan minuman diletakkan di dalam loker karyawan gitu. Selanjutnya, karyawan yang melakukan pekerjaan harus menjaga kebersihan sebelum, selama, dan setelah bekerja. Jadi harus dijaga. Karyawan harus menggunakan alat perlengkapan kerja,
berupa pakaian kerja, celemek, tutup kepala, masker, sepatu, dan sarung tangan. Ruang ganti yang digunakan karyawan untuk ganti pakaian kerja tersedia dalam jumlah yang memadai ya, teman-teman, serta selalu dalam kondisi bersih. Loker yang digunakan untuk menyimpan pakaian kerja dan pakaian ganti karyawan serta peralatan pribadi karyawan tersedia dalam jumlah yang memadai. Jadi itu prinsip-prinsip yang harus disediakan oleh UPI ya dalam pengawasan kondisi kesehatan personil ini. Nah, ini adalah tanggung jawab manajemen terhadap kesehatan personil ya. Kalau tanggung jawab personil sendiri adalah menjaga kondisi kesehatan, terus lapor apabila sakit, tidak diam-diam gitu ya, yang nantinya dapat menyebabkan kontaminasi terhadap produk, terus sering mencuci tangan secara periodik gitu ya, selalu waspada terhadap kondisi yang dapat menimbulkan kontaminasi. Kalau tanggung jawab manajemen, teman-teman, itu menetapkan kebijakan. Misalnya tadi saya sampaikan, larangan personil sakit untuk menangani produk ya, menetapkan kebijakan akan kesehatan dan kebersihan karyawan, memberikan contoh yang baik akan personil hygiene, memonitor kesehatan karyawan, dan memberikan training. Itu ya teman-teman. Nah, yang terakhir adalah kunci ke-8, pengendalian pes. Tujuannya adalah mencegah masuknya dan untuk melakukan pembuangan pes ya, atau binatang-binatang pengganggu nih ya teman-teman. Mengendalikan lingkungan sumber pes ya. Terus prinsipnya apa saja nih teman-teman ya? Yang pertama, tersedia fasilitas pengendalian serangga, tikus, hewan peliharaan dan binatang lain yang berfungsi dengan efektif ya. Jadi misalnya ada perangkap tikus yang diletakkan setelah proses produksi, nanti sebelum proses produksi diambil, ada flycatch gitu ya, dan lain sebagainya. Tersedia prosedur pengendalian. Jadi bagaimana melakukan pembuangan pes, terus mencegah pes itu untuk masuk ke dalam ruang proses produksi, itu harus ada prosedur pengendaliannya ya, dituangkan di dalam dokumen. Terus harus ada prosedur pengendalian yang dilakukan secara berkala gitu ya teman-teman, untuk pengendalian pes ini. Jadi pes dan pets yang mungkin membawa penyakit adalah lalat, kecoak, binatang pengerat, burung, kucing, dan unggas. Jadi tidak diperkenankan binatang-binatang ini ada di dalam di sekitar area proses, apalagi di dalam ruang proses gitu ya. Nah, fase pengendalian pes itu adalah mengeliminasi tempat tersembunyi dan menimbulkan daya tarik pes, menghilangkan pes dari ruang pengolahan, dan membuang pes dan mencegah masuk kembali ke dalam ruang pengolahan. Nah, jadi demikian teman-teman untuk sharing terkait SSOP ini, semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Teman-teman, semoga channel ini dapat berkembang dengan baik. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.